dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Maksud saya? Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah, sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk Ya. emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari ini sambil menemani Anda menikmati santap sahur. Sama-sama kami dari Kota Makassar, tepatnya dari Masjid Hajah Sitimang, mengajak semua yang menyaksikan acara ini untuk menambah kedalaman ilmu agama kita. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Senang sekali kami, saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustadz Dasat Latif yang hari ini kembali menemui semua yang hadir di sini nih di Masjid Hajah Sitimang dalam keadaan sehat walafiat, betul? Sehat Bu? Alhamdulillah. Wah kalau semuanya kesini yang di rumah sahurnya gimana Bu? Aman? Bener? Nanti jangan-jangan tinggal ke sini yang di rumah nggak terurus lagi. Nanti marah sang imam di rumah. Waduh. Tapi ini berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini nih sahabat Dasar. Menjadi imam, dialah imamku. Maksudnya dalam hal ini adalah pemimpin dalam keluarga. Karena izin Pak Ustadz, katanya karakter sebuah negara itu terlihat dari presidennya. Karakter sebuah kerajaan dilihat dari rajanya. Berarti karakter sebuah keluarga dilihat dari imamnya kan. Nah, bagaimana menjadi imam yang baik di mata Islam dan apa ciri-ciri imam yang baik? Mohon pencerahan. Oke, terima kasih. Istilah imam ini terinspirasi dari banyaknya status-status medsos genset. Ya kan? Nah, kalau dulu-dulu zaman saya, zaman ibu-ibu, mudah-mudahan dia menjadi suami yang terbaik.
Itu dulu, Amin. dulu. Sekarang imam. Kan ada tuh status-statusnya di medsos. Pagi-pagi statusnya alhamdulillah sedang jogging. Ya, siang-siang alhamdulillah OTW mall. Sore-sore lagi alhamdulillah nonton bareng. Malam lagi alhamdulillah istirahat sambil menikmati kopi di warkop atau kafe. Mau tidur, status terakhirnya semoga bisa mendapat imam dalam hidupku. Imam yang baik. Dia mau dapat imam, baru tempatnya di mall. Mau dapat imam, tapi tempatnya di kafe. Kalau mau dapat imam, di majelis taklim, majelis ilmu, pengajian, tabligh akbar, itu bisa dapat imam. Kalau di mall dapat apa? Mungkin ya dapat suami yang tidak sesuai harapan. Carilah tempat yang cocok. Ibu-ibu, kalau mau dapat bawang yang bagus kemana? Pasar. Ke pasar. Pasar yang jual bawang. Iya kan? Masa ibu mau beli bawang carinya di toko beras? Iya kan? Nggak nyambung, Pak. Kalau mau dapat imam, ya tempatnya orang-orang yang berdiskusi soal agama. Kenapa? Imam itu istilah agama. Maka untuk mendapat imam yang baik, dialah imam yang baik, maka juga harus punya cara mencari yang baik. Untuk mendapat imam yang baik, bermula dari cara memilih imam. Mas Bayu, Siap. ada 4 orang nih mau berjamaah. Nah, maka syaratnya untuk jadi imam itu ada kriteria yang harus dipenuhi. Imam sholat aja harus ada. Padahal sholat itu berjamaah barangkali cuma waktu maghrib atau isya. Apalagi imam yang 24 jam bersama kita sampai akhir hidup. Maka tidak boleh ceroboh milih imam. Kalau sholat jamaah pertama fasih bacaannya. Fase. Ya, bagus pemahaman agamanya, fikihnya dia tahu, sejarah Islam dia tahu, kemudian bagus akhlaknya, kemudian apalagi kalau semua sama-sama kriterianya memenuhi syarat, maka dilihat lagi siapa yang paling tua di antara itu. Kalau semua sama-sama lagi umurnya, maka kita cari siapa yang paling lama tinggal di tempat itu. Itu kalau imam sholat jamaah. Kalau imam dalam rumah tangga, ada juga kriterianya dari Nabi. Yang pertama kalau kamu mau mencari istri, kalau ini laki-laki. Atau mau mencari suami kalau dia perempuan. Maka yang pertama kata Nabi, li jamaliha, lihatlah kecantikannya. Tuh, ibu-ibu. Ada yang lamar anaknya ibu. 2 orang. 1 jelek, 1 cakep. Pilih mana ibu? Pilih mana? Belum. Manusiawi, kita pilih yang cakep. Iya. Saya juga pasti pilih yang cantik. Kenapa? Karena dia pemandangan yang hampir kita lihat 24 jam. Iya toh? Baru bangun. Dia lagi. Iya kan? Sarapan ki. Dia lagi. Iya toh? Mau pergi kerja? Dia lagi. Pulang dari kerja? Dia lagi. Mau tidur? Dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, cepat bosan. Iya toh? Tapi jangan jadi pertimbangan utama itu kecantikan. Kenapa? Cantik ada batasnya. Bu. Mana ibu lebih cantik 20 tahun yang lalu dengan sekarang? Pak Ustadz pakai nanya lagi. Cantik sekarang ibu. Bohong. Kenapa cantik sekarang? Karena ada filter katanya Pak Ustadz sekarang. 20 tahun yang lalu gak ada filter. Ya kan? Saya bohong kalau saya bilang ibu lebih cantik sekarang daripada 10 tahun yang lalu. Saya bohong ibu. Iya toh? Iya. Berarti cantik ada batasnya.
Ini alhamdulillah masih cantik-cantik, masih. Tapi kalau tambah 20 tahun yang akan datang. Jatuh mi gigi. Ada memang gigi palsu tapi tidak sama mi aslinya. Iya toh? Ini mulai mi keripu. Ya toh? Ibu kasih putih. Apa namanya di glowing skincare. Putih di sini, hitam di sini. Ya toh? Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik itu subjektif. Apa artinya Ustadz? Cantik menurut Mas Bayu belum tentu cantik menurut saya. Ada laki-laki yang suka yang hitam-hitam manis. Kalau hitam manis hilang manisnya, Hitamnya doang, sisa. hitam manis. Sisa hitamnya dong. Ada juga laki-laki yang suka yang putih bening. Ya orang-orang bule, saya lihat. Dia senang yang hitam-hitam. Kenapa? Sudah capek lihat orang putih. Sementara kita yang hitam, nah kita yang bilang toh. Kenapa? Bosan lihat yang hitam. Itu berarti subjektif. Ya. Maka cantik penting tapi tidak boleh prioritas. Apa itu prioritas Ustadz? Pertimbangan utama. Jangan itu pertimbangan utamamu. Boleh jadi pertimbangan tapi dia boleh jadi pertimbangan utama. Karena kalau cantik kau menikah siap-siap kau kecewa. Kenapa? Cantik ada batasnya. Entah. Yang kedua, apa lagi? Kata Nabi, lihatlah keturunannya. Nah, lihat keturunannya penting. Tapi jangan jadi prioritas. Jangan pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Ada. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi. Siapa? Nabi Ibrahim. Ada orang bapaknya kiai, anaknya peminum. Ada orang bapaknya pejabat, anaknya koruptor. Ada orang bapaknya guru ngaji, anaknya kok nakal. Ada juga bapaknya koruptor, anaknya jadi penghafal Quran. Ada. Tapi kan sedikit yang begitu. Betul. Ya toh? Nah, maka boleh cari keturunan yang baik-baik. Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utamamu. Dahsyat sekali. Yang ketiga, apalagi? Tahan dulu, Kita Pak lanjutkan setelah yang lewat satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas temanya adalah dialah imamku. Nah mungkin banyak juga nih sahabat Dasar yang masih jomblo, masih single, sulit menemukan pasangan. Ada tipsnya sebenarnya bagaimana pasangan kita benar-benar bisa menjadi imam di keluarga. Tadi yang pertama dari kecakapannya Pak Ustadz ya. Dari cantik. Cantiknya. Dua, keturunannya baik-baik. Keturunannya baik-baik nih. Mana siapa nih? Oke. Gitu ya. Nah ini penting karena untuk cari imam yang bagus harus diseleksi dulu. Iya kan? Diseleksi dulu. Nah untuk mendapat suami yang baik, istri yang baik, seleksi. Bukan koleksi. Ada syarat-syaratnya. Oh, iya. Kalau koleksi saya enggak tahu ya. Sorry. Nah, Sorry. Maaf. Ini pengalaman. Maaf. Ya kan. Nah Bu, itu tadi satu, cantik. Dua, keturunan baik-baik. Tiga, lihatlah kekayaannya. Boleh enggak cari perempuan kaya? Boleh. Boleh enggak cari menantu yang kaya? Boleh. Tapi jangan jadi pertimbangan utama. Kenapa? Kau bisa kecewa. Kenapa? Kaya ada batasnya.
Dia bilang, ndak miskin itu Ustaz. Kaya 7 turunan itu. Ndak miskin dia guys 7 turunan. Masalahnya dia keturunan 8. Abis dong. Habis dia kan. Wow, kaya ada batasnya. Kaya betul. Tiba-tiba kena tsunami. Hancur punya tambang. Hancur dia punya toko. Kebakaran habis sekejap. Ya, kalau kaya nak dinikahi, tiba-tiba dia miskin, luntur cintanya. Ya, tapi penting itu Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Salah satu pertimbangan karena Khadijah orang kaya. Janda tapi kaya. 15 tahun lebih tua dari Nabi. Dengar ku ini anak muda. Tips nih nyari pasangan. Balik kok ke belakang sama tuh ada janda. Berani putar balik. Itu ya. Pertimbangan Khadijah, kenapa? Khadijah waktu itu orang kaya. Lalu kekayaannya bukan untuk dinikmati Nabi pura-pura. Hura-hura. Bukan dinikmati Nabi untuk memperkaya dirinya, memeras Khadijah. Tapi apa? Hartanya Khadijah untuk syiar Islam. Dan terbukti ketika Nabi diboikot. Ibu tahu boikot? Boikot tidak boleh bertransaksi. Abu Jahal, Abu Lahab bikin ke Abu Sofyan. Bikin kesepakatan di Mekah. Keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ini keturunan Nabi. Kira-kira kalau dietniskan, disukukan di sini Sulawesi, kita bilang, Jangko pernah ada bertransaksi dengan orang Pangkep. Kan ini majelis taklim orang Pangkep semua kan? Maka tidak boleh beli barang-barangnya orang Pangkep, tidak boleh menjual kepada orang Pangkep. 3 tahun. Kebijakan itu boikot Bani Hashim. Tidak boleh kau beli barang-barangnya, tidak boleh kau menjual kepadanya. 3 tahun. Disitulah habis hartanya Khadijah untuk membantu orang Islam waktu itu. Penting itu harta. Saya mau pergi dakwah, ada harta, digunakan untuk dakwah. Penting cari orang kaya, tapi jangan kamu jadikan itu prioritas. Apalagi kau ini bocil-bocil. Kau menikahi orang, kau lihat hartanya bapaknya. Jangan. Laki-laki terhormat tidak pernah menghitung warisan mertuanya. Dia berdiri dengan kakinya sendiri dengan wajah yang punya tanggung jawab dan punya harga diri. Yang keempat. Ulang tadi. Apa tadi yang pertama? Cantiknya, Cantik. cakepnya. 2. Keturunan. 3. Harta. 4. Pintarnya. Lu sering ikut pengajian. Agamanya. Tentu bertanya-tanya Ibu. Kenapa nak agama nomor 4? Kenapa nak bukan nomor 1? Ya toh? Itu hadis. Tidak titik di situ. Ada komanya. Baru bol. Cetak miring. Stabilo. Tanda kutip. Penting. Nabi lanjutkan. Koma, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Maksudnya apa Ustadz? Ada orang tidak kaya tapi agamanya baik. Dengan baiknya agamanya menutupi kemiskinan ekonominya. Ada orang tidak cantik tapi agamanya baik. Kecantikannya, akhlak menutupi keburukan wajahnya. Paling enak memang mendapat perempuan sempurna keempat-empatnya. Paling enak tapi kan jarang. Susah didapat. 1000 perempuan belum tentu ada 1. Ada cantik wajahnya tapi miskin. Iya toh? Saya tanya adiknya mahasiswaku, kau pilih mana? Kaya tapi jelek atau miskin tapi cantik? Nah bilang apa? Biar jelek yang penting kaya. Saya bilang itu menunjukkan kau capek menjadi orang miskin.
Kalau saya pilih cantik biar saya yang kasih kaya nanti. Iya toh. Jadi ini cantik, keturunan baik-baik, orang kaya, lalu agamanya baik. Ini, tapi andai saja tidak sempurna. Itulah makna dari Nabi bilang, utamakan agamanya. Paling siallah kita, sudah jelek, miskin, keturunan penjahat, nggak bagus lagi agamanya. Memangnya waktu kau pilih jodoh kau pernah tamu? Nah, ini penting. Kenapa? Karena dia akan menjadi teman kita sampai akhir hayat. Dia bukan cuma menjadi pasangan hidup kita, tapi akan menjadi ibu dan bapak dari anak-anak keturunan kita. Maka penting. Kalau mau milih imam, itu bilang tadi, utamakan agamanya. Karena terbukti dalam rumah tangga banyak kita lihat, pejabat ibu bapaknya, ibunya perempuan pejabat, ibunya laki-laki pejabat, karena sama-sama pejabat akhirnya saling menghina. Ibunya, orang tuanya perempuan orang kaya, orang tuanya laki-laki orang kaya, cerai gara-gara apa? Saling merasa tidak mau dipandang enteng. Itu ibu, kalau kita menikah sama orang di bawah kita misalnya, dia tidak terlalu kaya. Ya, suaminya punya kemampuan, biasanya itu istrinya taat. Atau suaminya, istrinya cantik sekali, tapi suaminya tidak cakep, biasanya ini taat sekali sama istrinya. Kenapa dia bilang, inilah hadiah terbaik dalam hidupku. Saya biasa bilang sama orang kaya, kamu kan sudah kaya. Jangan mau kau cari lagi menantu yang sudah kaya. Kau carilah yang bisa doakan kamu ketika kau sudah mati. Nah, ketika kau punya anak 4, pilih mako. Ada yang khusus menantu kita yang bisa urus kekayaan. Ada yang nanti khusus urus agama. Ada yang nanti urus administrasi. Ya misalnya warisan. Cari maki. Tapi apabila ada di antara itu susah mendapatkan keempat-empatnya, agama dulu jadi pertimbangan. Siap. Bagaimana ditahu cara pertimbangan agama baik atau tidak? Tahan dulu Pak Tahan Ustadz. Kita biarkan dulu yang mau lewat. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi. Masih dari Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, alhamdulillah kami hari ini masih dari Masjid Haja Siti Mangkota Makassar dan sahabat Dasat yang hadir di sini luar biasa banyak sekali. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang pertama ibu-ibu dari Majelis Taklim Kecamatan Baloci Pangkep. Wah. Ini namanya. Ulang. Ini namanya Kurang semangat. malu-malu tapi mau. Malu-malu tapi mau. Coba Majelis Taklim Kecamatan Baloci Pangkep. Majelis Taklim Nurul Jihad Kecamatan Labakang. Majelis Taklim Kecamatan Bungoro Pangkep. Majelis Taklim Al Muhazzam Kecamatan Segeri Pangkep. Oh, Al Multazam ya. Oke, lalu kemudian Majelis Taklim Kabupaten Pangkep. Itu dari BKMT Kabupaten Pangkep dan sekarang ke BKMT Kecamatan Labakang. Bisa pecah suara. Luar biasa. Kemudian Majelis Taklim Nurul Rahmat BTN Hamzi. Majelis Taklim Raudatul Mukminin Komplek Perumahan Haji Rako Kecamatan Pangkaje.
Pangkajene. Pangkajene. Ya. Pangkajene. Oh, oke. Lalu kemudian remaja Masjid Haja Sitimang. Oke. Wih, Semuanya gaspol sahur. Masya Allah. Masih semangat. Masih semangat. Alhamdulillah. Ini soal nyari pasangan. Menjadikan pasangan menjadi imam tidak mudah Pak Ustadz. Mohon berikan pencerahan Jadi lagi. ini bukan soal ya bagi yang mau cari istri atau suami. Ya. Ini soal ibu-ibu yang mau cari menantu. Itu dia. Maka penting. Nah Ustadz tadi kan katakan prioritaskan agamanya. Nah bagaimana cara mau tahu agamanya Ustadz? Satu. Ada mi suka ya nak tak. Bilangin nak jangan aku pacaran. Banyak dosa. Jadi begini saja besok datang ke rumah nak setengah 6. Setengah 6 sore bukan subuh. Setengah 6. Ini ibu nak tunggu ikat salah ini. Setengah 6 sore nak datanglah itu laki-laki. Setengah 6 sore. Sudah itu cerita-cerita. Nak, maghrib mi. Asan ki dulu nak. Mulai mi itu keringat. Kalau banyak ya alasannya bu. Sudah tanda-tanda agamanya ndak beres. Kalau nak bilang, aduh. Parau suaraku. Alasan ini. Ya, sudah asan. Suruh kamat. Suruh kamat. Nah. Karena kau akan jadi imam bagi anakku, saya mau dengar kau jadi imam sholat. Sudah mi? Nah turun ini pusat. Keringat dingin juga sudah. Nah untuk itu dengar lagi apa hafalannya. Kalau kul-kulji hafalannya bu. Bahaya. Rakaat pertama kul huwallah. Kalau mau lebih hebat, suruh tentukan ini. Nah. Rakaat pertama baca ku al-kafirun. Rakaat kedua kul huwallah. Sudah mi? Kalau dia jarang mengaji al-kafirunnya pasti nyasar. Balik. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abad wala dolin. Ya, itu ukuran pertama. Bagi laki-laki itu ibu bukan utama hartanya. Karena harta, rezeki itu Allah yang kasih. Yang utama bagi laki-laki itu tanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab meskipun pekerjaannya tidak jelas, dia lindungi itu anak. Kalau dia laki-laki. Kalau perempuan itu yang utama bukan tanggung jawabnya. Tapi utama adalah kesetiaannya. Kalau dia setia, kemana saja suaminya pergi tidak pernah galau. Kenapa? Tidak macam-macam istrinya di belakang. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik, sekarang kita berikan kesempatan nih buat jemaah yang ada di sini. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Terkait dengan tema kita hari ini, dialah imamku. Silakan ibu. Nah ini kelihatannya buat anak mau cari mantu atau buat Suaminya. Oh iya, ada hadiahnya Pak Ustadz. Ini saya pegang dulu. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf dulu Pak Ustadz. Ada yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah hasil karya dari Dani. Dani itu adalah murid saya dari TK Hardianti Pak Ustadz. Saya merasa bangga. TK. Okay. Saya merasa bangga dan bahagia karena baru saya tahu bahwa ini adalah hasil karyanya. Ya. Walaupun saya tinggal sekompleks tapi baru saya tahu juga bahwa ini adalah hasil karya dari anak didik saya Ya, dulu. arsitektur. Alhamdulillah, Ya, arsitektur. Ya. Ada pertanyaan saya Pak Ustadz mengenai imam. Bagaimana cara seorang istri untuk mengingatkan kepada suaminya bila
sampai saat ini dia belum bisa maksimal berperan sebagai imam yang terbaik di benar. keluarga kita ini. Siap. Ya, terima kasih Pak banyak. Ustadz pertanyaannya bagus sekali ini dapat hadiah. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Ada hadiah. Belum kita kasih tahu nama tak Ibu. Nama saya Kasmia. Saya Kasmia. Kasmia. Iya. Saya Panggilannya orang Mia baru. berarti waktu tak gadis dipanggil Ki Mia. Cocok. Mencocok aja Ibu. Sekarang saya sering dipanggil Bunda. Bunda. Ya, enggak mungkin kita dipanggil Kas. Mia Ji. Mia Ji Pak Mia, Ustaz. Mia. Ya. Bunda ya. Bunda. Kenapa ketawa kah? Ini Kasnya. Bunda ini guru TK. Ya, saya guru. Berarti kalau guru TK itu pasti lembut hatinya. Karena ndak gampang itu mengajar anak TK. Nangis sini dibujuk. Ini lagi yang menangis. Iya benar. Ya toh? Paling susah ceramah di depan TK. Setengah mati maki kasih ketawa lari-lari dia. Berarti Udah orang pengalaman. yang guru TK itu pasti lembut hatinya dan sabar. Ya Bu ya, Bu Mia. Insya Allah. Ada yang pertanyaan tadi? Udah tadi sudah. nanya, ini hadiahnya yang belum. Hadiahnya ya. Kita lihat dulu. Ada Pak Ustadz. Ada isinya. Ada dong. Alhamdulillah. Tuh. Warna Hijau. apa ini? Warna favoritku. Hijau. Warna apa tuh Pak Ustadz? Hijau. Hijau. Hijau tua. Wish. Army. Hijau tua. Iya. Kita uji itu army Bu. Apa? Apa army? Apa? Orang Arab tidak hijau tentarana. Iya benar. Makanya bilang saja hijau. Hijau. Terima kasih. Makasih Bunda. Ya. Boleh silakan kembali ke tempat. Dijawab. Ya. Belum dijawab. Oh ya nanti dijawab. Dulu baru Nanti saya dijawab. jawab. Udah balik dulu. Waduh ini emang bener nih. Tapi pertanyaannya bagus Pak Ustadz. Ya. Karena begini kan Bu. Ini berkaitan dengan pertanyaannya saya juga mau monitor pertanyaan Pak Ustadz. Untuk Ya. menjadi imam kan butuh dukungan sang istri. Dukungan seperti apa supaya benar-benar suami bisa menjadi imam Pak Ustadz? Tunggu dulu saya perkenalkan dulu kan. Tidak semua yang nonton kita ini di acara Gaspol. Tidak semua orang Sulawesi. Betul. Kalau orang Sulawesi dia tahu itu pangkep. Tapi di luar Sulawesi dia tidak tahu itu pangkep. Pangkep adalah? Itu Pangkajenek Kepulauan. Pangkajenek Kepulauan. Ya, penduduknya dihuni oleh dua suku mayoritas. Yang pertama? Yaitu sebagian Makassar, sebagian Bugis. Nah, dua suku itu. Kalau misalnya Pinrang, orang Bugis. Kalau orang Goa, Jenek Ponto, Makassar. Tapi kalau Pangke, Ada dua. Pangke, Pangka. iya tapi orang dulu bilang Pangke. Itu. Ngeles saya jago. Oke, karena waktu sudah habis, kita lanjutkan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Jangan kemana-mana sahabat dasar. Tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dasar menemani Anda memulai puasa hari ini. Sama-sama kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pertanyaan Bunda tadi Pak Ustadz, untuk menjadi imam kan butuh dukungan juga dari istri. Nah dukungan seperti apa supaya suami benar-benar bisa menjadi imam? Kalau dia melenceng-melenceng kita bisa... Enggak boleh. Tidak nggak boleh. Jadi? Boleh dicium. Wah. Bilang, jengkelku Pak. Boleh kalau begitu. Ya, itu namanya Geli sendiri marah coba, bundanya lap-lap. Ya. Itu namanya marah dengan cinta. Bu, tahu enggak? Sedekahnya seorang suami kepada istrinya adalah mencium jidatnya. Itu sedekah. Sedekah suami Jadi kan besok kalau mau pergi kerja suami, tak ingatkan, Pak sedekah. Oke, apa tadi pertanyaan? Tadi pertanyaan, Nah. bagaimana kalau suami belum jadi imam? Bu. Yang baik? Tugas suami itu dalam rumah tangga
betul menjadi imam. Imam dalam arti imam sholat berjamaah, imam dalam arti kepemimpinan dalam rumah tangga. Dia yang harus menjadi pengendali rumah tangga kita. Istri dia sebagai bendahara. Ya, suami sebagai ketua, istri bendahara. Anggota anak. Itu perintah agama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami yang jadi pemimpin. Maka tugas suami yang pertama itu menjadi pemimpin. Yang kedua menjadi teladan. Yang ketiga mendidik anak istrinya. Kemudian yang keempat mencari nafkah. Kalau dia lakukan semua ini berarti tugasnya sudah terpenuhi. Kalau tidak, maka ibu ingatkan. Ibu boleh menasehati suami, boleh, tapi jangan menghina. Jangan, begitu tadi caranya, lembut bicaranya, disentuh, pakai akalnya. Jangan langsung dibilang, bagaimana kau malas sekali. Malah tambah susah ibu. Maka ibu boleh menasehatinya, mengingatkannya. Sudah ingatkan, besok ulang lagi. Sambil itu ibu bangun sholat hajat. Doakan, karena hidayah bukan dari ustadz. Hidayah bukan dari buku yang dia baca. Hidayah bukan dari YouTube, tapi dari Allah. Maka ibu bangun menangis tengah malam, minta kepada Allah. Ya Allah, kemana saya mau mengadu? Engkau larang saya mengadu ke tempat lain. Maka ku datang kepadamu mengadukan suamiku. Kau larang saya meminta kecuali hanya kepadamu. Maka ku datang meminta kepadamu. Lembutkan hati suamiku. Jadikan suamiku yang terbaik buat anak-anaknya. Saya tahu ya Allah susah sekali dia sholat. Tapi tidak ada yang mustahil kalau engkau lembutkan hatinya. Masya Allah. Itu baru bagus. Ini bertengkar sama suaminya. Update status. Bertengkar sama suaminya. Langsung saya tulis di Facebook. Suami tak ada gunanya. Pasti satu kampung tahu. Untuk apa? Lebih ibu mengadu dalam sholat hajat namanya. Tapi tidak ku tahu berdoa. Tak lewat-lewat itu kalau tidak tahu ke berdoa. Nah berdoa itu boleh. Bahasa Pangke boleh. Bahasa Bugis boleh. Bahkan bahasa isyarat juga boleh. Nah tahu Tuhan bilang ibu ini lagi sakit hati kasihan. Ya kan? Siap. Ya ketawa, saya serius ini Bu. Ya, sabar Pak Ustadz, sabar dong, sabar. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Jadi boleh harus menasihati suami, ingatkan ya, supaya tapi menjadi imam. Ibu mengingatkannya harus tetap dengan akhlak, dengan sopan santun. Caranya ya. itu mulai pemilihan kata, pemilihan nadanya juga. Pura-pura aja itu tadi Ibu. Padahal udah paham. Beliau kan pendidik. Nah itu dia Kenapa? makanya. Karena dia lihat masyarakat banyak begitu. Nggak enak kalau dia langsung mengerti saja. Tapi dia mau apa yang dia tahu dibagi-bagikan ke orang. Maka dia tanya sama Ustadz Dasat Latif. Maka coba. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Sudah mewakili pertanyaan banyak orang. Kasmia. Thank you very much. Wih. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Bapak-bapaknya dong nih. Yang depan. Silakan. Oke. Nih bukan calon. Ini mah sudah imam menjadi keluarga. Ibu bapak-bapak nih. Boleh kasih ibu. Ya. Sikat Pak. Ya. Jangan ditahan-tahan. Gaspol. Oh ada hadiah juga. Nanti tanya dulu aja Pak. Ya tanya. Silakan. Sebutkan nama dulu. Tapi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rusli, pertanyaan saya, apa sih kiatnya Ustaz? Kalau tadi nikah, sekarang ini kita sudah menjadi imam nih. Bagaimana agar supaya anggota keluarga kita, kami ini bisa kita menjadi makmumnya, menjadi imam yang baik bagi mereka, tentunya saja bagi anak-anak untuk bisa menjadi imam juga nanti kelak di kemudian hari, kemudian menuntunnya masuk ke surga. Ya, Ibu, Bapak. Kenapa Ibu? Sudah terbiasa makasih ibu-ibu. Aduh. Bapak siapa namanya Pak? Pak Rusli. Bapak Rusli. Rusli. Muhammad Rusli. Ya, ini diilhami oleh nama Bruce Lee. Waduh.
Tapi karena orang Bugis jadi Rusli saja. Jadi Rusli, warnanya dong Ya, cakep ini, nih. waduh, cocok warna kulitnya Bapak ini matching. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gajah duduk. Nah, ini. Ya, oke. Sudah. Ya, Ya. luar biasa. Ini asli nih Pak Ustadz, monokrom logonya dan ada tulisan Arabnya. Terima kasih Pak Rusli. Terima kasih, Sehat Pak Rusli. walafiat, dipakai sholat berjamaah. Oke. Silakan terima kembali kasih. Pak ke tempatnya. Ya. Oke, nah ini Nah. dia benar juga kalau jadi imam kan harus ada Saya mau makmumnya. jadi imam, tapi bagaimana caranya Ustadz? Satu, belajar. Ayat pertama turun, perintah belajar. Iqra. Itu maknanya belajar jadi suami, belajar jadi istri, belajar jadi pedagang, belajar jadi ekonom. Itu belajar, itu perintahnya itu. Maka untuk menjadi suami sebelum melamar harus dulu belajar. Makanya sekarang Kementerian Agama sebelum akad nikah diberikan dulu kursus menjadi suami atau menjadi istri. Yang kedua setelah belajar Bapak harus jadi teladan. Sudah tahu bahwa sholat itu wajib, Bapak harus jadi teladan. Ya, keteladanan imam itu diteladani. Bu. Kalau imam bilang Allahu Akbar ruku, berarti makmum Ruku. itu artinya diteladani, diikuti. Ya, karena karena Bapak diikuti, maka berbuatlah yang baik supaya kebaikan itu bisa diikuti oleh anggota rumah tangga. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Dan alhamdulillah Ustadz Dasat dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua benar-benar bisa menjadikan suami pasangan menjadi imam dalam keluarga. Ada yang Dan mau disampaikan bagi petuahnya, Pak ibu Ustadz? yang sudah punya imam belum sesuai harapan, jangan putus asa, doakan terus. Ya. Dan bagi ibu-ibu yang punya anak gadis, carikan imam yang baik. Dan ingat, jangan terlalu tinggi wampanainya. Baik, kalau begitu terima kasih Ustadz Dasat atas petuah-petuahnya. Terima kasih juga semua jamaah yang hadir di sini. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif bersama seluruh kru dari Metro TV pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.